Kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Salam kasih untuk kita semua. Saya Palti Letera. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pengenalan bahasa kasih bagian yang ketiga. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu bahasa kasih dan gambaran umum 5 bahasa kasih. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang manfaat bahasa kasih. Sahabat kasih, dalam buku dan artikel terkait dengan bahasa kasih diungkapkan banyak manfaat dari mempraktekkan bahasa kasih. Berdasarkan buku dan artikel serta praktek bahasa kasih yang telah dilakukan, minimal ada 5 manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita mempraktekkan bahasa kasih. 5 manfaat itu, yang pertama, lebih mengenal diri sendiri. Kedua, mempererat hubungan dengan Tuhan. Ketiga, mempererat hubungan dalam keluarga. Keempat, mendidik anak dan remaja. Kelima, memahami kebiasaan orang lain. Kita akan mulai dengan manfaat mempraktekkan bahasa kasih yang pertama, yaitu lebih mengenal diri sendiri. Ketika kita mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama sendiri, kita akan semakin mengenal diri kita, karena kita akan mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang kita alami. Contohnya, jika bahasa kasih utama kita adalah penegasan, maka kita akan mengetahui mengapa kita suka merasa baper atau kecewa jika ada yang mengatakan sesuatu yang negatif tentang kita. Kita juga GR ketika ada yang memuji kita. Kita suka sekali mendengar orang-orang mengakui keberhasilan kita. Kita suka sekali memberikan nasihat kepada orang lain, dan kita suka membaca atau mendengar kalimat-kalimat motivasi. Saat kita sudah mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama kita adalah penegasan, maka pada saat kita menghadapi keadaan-keadaan seperti yang tadi saya sebutkan, kita tidak akan memberikan reaksi yang berlebihan. Yang kedua, jika bahasa kasih utama kita adalah hadiah, maka kita akan mengetahui mengapa kita merasa sedih kalau tidak dibawakan oleh-oleh saat teman atau saudara kita pulang dari suatu tempat, atau kita akan senang sekali menerima hadiah dan memberikan hadiah dari seseorang ataupun kepada seseorang. Saat kita sudah mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama kita adalah hadiah, maka kita tidak perlu kecewa kalau orang-orang yang kita kasihi tidak memberikan hadiah saat kita ulang tahun atau tidak membawakan oleh-oleh untuk kita. Selanjutnya, yang ketiga, jika bahasa kasih utama kita adalah pelayanan, maka kita akan mengetahui mengapa kita merasa kecewa kalau tidak ada keluarga atau teman yang membantu saat kita mengerjakan sesuatu, atau kenapa kita suka sekali mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Saat kita sudah mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama kita adalah pelayanan, maka kita tidak perlu terlalu kecewa ketika kita mengerjakan sesuatu dan tidak ada keluarga atau teman yang membantu kita. Nah, selanjutnya ini, jika bahasa kasih utama kita adalah sentuhan fisik, maka kita akan mengetahui mengapa
kita merasa sedih kalau tidak dipeluk oleh orang yang kita kasihi. Atau ketika kita berbicara, kita suka menepuk atau memegang pundak atau tangan dari teman yang kita ajak bicara. Saat kita sudah mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama kita adalah sentuhan fisik, maka kita tidak perlu terlalu kecewa ketika kita tidak dipeluk oleh orang-orang yang kita kasihi. Selanjutnya, jika bahasa kasih kita adalah waktu berkualitas, jika bahasa kasih utama kita adalah waktu berkualitas, maka kita akan mengetahui mengapa kita merasa kecewa kalau ada teman-teman yang lagi berkumpul tapi kita tidak diajak, dan kenapa kita suka nongkrong atau duduk dengan teman-teman dalam waktu yang lama. Kita suka jalan ke suatu tempat bersama pasangan, kita suka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama. Nah, saat kita sudah mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama kita adalah waktu berkualitas, maka kita tidak perlu terlalu kecewa ketika ada teman-teman yang berkumpul kita tidak diajak. Nah, sahabat kasih, untuk kelebihan dari setiap bahasa kasih dapat kita gunakan dalam membuat sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke manfaat mempraktekkan bahasa kasih yang kedua, yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan. Sahabat kasih, dengan mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama sendiri, kita dapat mempererat hubungan dengan Tuhan. Hal tersebut bisa terjadi karena kita akan menggunakan bahasa kasih utama kita untuk menerima kasih Tuhan dan membalas kasih Tuhan, sehingga kita akan semakin mengasihi Tuhan. Contohnya, seseorang dengan kecenderungan bahasa kasih utamanya penegasan, dia akan merasakan setiap perintah dan larangan Tuhan adalah sesuatu yang harus ditaati, karena dia merasa dikasihi oleh Tuhan ketika dia melakukan perintah dan menjauhi larangan dari Tuhan. Terus yang kedua, seseorang dengan kecenderungan bahasa kasih utama hadiah, dia akan menganggap semua hal yang dia miliki berasal dari Tuhan, karena Tuhan mengasihi dia, sehingga biasanya dia akan merespon dengan menghargai setiap hal yang dia miliki karena hal tersebut berasal dari Tuhan, dan biasanya dia akan berbagi dengan orang lain. Selanjutnya, seseorang dengan kecenderungan bahasa kasih utama pelayanan, dia akan melayani Tuhan dalam setiap kondisi karena dia merasakan kasih Tuhan ketika dia melayani, walaupun mungkin dalam pelayanan tersebut membutuhkan pengorbanan yang besar, baik waktu, tenaga maupun nyawa. Selanjutnya, seseorang dengan kecenderungan bahasa kasih utama sentuhan fisik, dia akan merasakan kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa dalam ibadah ataupun doanya, karena dia merasakan pada saat dia berdoa atau menyembah Tuhan, Tuhan memegang tangannya atau Tuhan memeluknya. Terus selanjutnya, seseorang dengan kecenderungan bahasa kasih utama waktu berkualitas, dia akan memiliki waktu doa atau saat teduh yang cukup lama dengan Tuhan, karena dia merasa dikasihi ketika dia bisa bercerita dengan Tuhan dalam waktu doa atau saat teduhnya itu. Sahabat kasih,
kita dapat mempererat hubungan dengan Tuhan saat kita merasakan kalau Tuhan mengasihi kita. Selanjutnya kita akan masuk ke manfaat mempraktekkan bahasa kasih yang ketiga, yaitu mempererat hubungan dalam keluarga. Nah, dengan mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama anggota keluarga, kita dapat mempererat hubungan dari dalam keluarga, sehingga hubungan antar anggota keluarga akan menjadi lebih baik. Kita bisa mengasihi anggota keluarga dengan bahasa kasih utama mereka, sehingga mereka bisa merasakan kasih yang kita berikan, baik dalam relasi suami istri, orang tua dan anak-anak, antara anak-anak dan keluarga lainnya yang tinggal bersama-sama dengan kita. Sahabat kasih, setelah kita mengetahui bahasa kasih utama anggota keluarga, kalaupun kita belum bisa atau belum mau menggunakan atau mengungkapkan kasih kepada mereka, minimal dengan mengetahui bahasa kasih utama mereka, kita tidak akan mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan-tindakan yang akan menyakiti mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke manfaat mempraktikkan bahasa kasih yang keempat, yaitu mendidik anak-anak dan remaja. Sahabat kasih, dengan mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama anak-anak dan remaja, kita dapat mendidik mereka menjadi lebih baik, di mana dengan menggunakan bahasa kasih utama mereka, anak-anak dan remaja akan menerima kasih yang kita berikan, sehingga sisi emosional mereka dapat berkembang dengan baik. Dan harapannya ketika sisi emosional berkembang dengan baik, maka sisi akademik dan keterampilan juga bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya, sama seperti tadi di dalam mengasihi keluarga, jika kita belum bisa memberikan kasih kepada anak-anak atau remaja sesuai dengan bahasa kasihnya, minimal kita tidak mengeluarkan perkataan atau melakukan sesuatu yang menyakiti mereka. Contohnya, yang jika kita sudah tahu anak kita kecenderungan bahasa kasih utamanya adalah penegasan. Jadi contohnya anak kita bahasa kasih utamanya penegasan. Kalau kita belum bisa memuji atau memberi semangat kepada mereka, minimal kita mengontrol diri kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata belebelan yang akan sangat diingat dan membekas pada anak-anak dengan bahasa kasih utama penegasan. Atau yang berikutnya, jika kita sudah tahu anak kita kecenderungan bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik, kalau kita belum bisa memeluk, menggaruk punggungnya, mencium mereka, atau kita belum bisa membelai rambut mereka, atau belum bisa menggandeng tangan mereka, minimal kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak memukul mereka yang akan sangat membekas dalam diri anak-anak dengan bahasa kasih sentuhan fisik. Selanjutnya, kita akan masuk ke manfaat mempraktekkan bahasa kasih yang kelima, yaitu memahami orang lain. Dengan mengetahui kecenderungan bahasa kasih utama orang lain, kita akan mengetahui alasan dari seseorang melakukan sesuatu. Jadi kebiasaan-kebiasaan seseorang baik yang positif maupun yang negatif. Contohnya, jika bahasa kasih utama seseorang adalah penegasan, pada saat orang tersebut berbicara dengan kita, dia akan sering memberikan nasihat, motivasi, dan semangat.
pada kondisi ini kita bisa memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, dan bisa ditambah dengan kalau ada kesempatan kita bisa menambahkan cerita-cerita tentang nilai-nilai hidup yang kita jalani, dan ditambah dengan kata-kata penegasan seperti pujian terhadap orang tersebut, sehingga dia dapat merasakan kasih yang kita berikan. Dia bisa merasakan kasih dari kita. Atau di kondisi yang lain, kita akan menemukan seseorang yang suka mengejek-ngejek orang lain dan memberikan kritik yang tidak membangun, yang kemungkinan tangki kasihnya penegasan, bahasa kasihnya penegasan, dan tangki kasihnya dalam keadaan kosong. Dalam kondisi ini kita bisa diam dan mengontrol diri kita selama hal tersebut tidak terlalu signifikan pengaruhnya pada diri kita. Namun kalau sudah di luar batas, kita bisa sampaikan sesuatu atau sesuatu alasan atau apapun kepada dia, dan atau kita juga bisa pergi dari tempat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini untuk bahasa kasih penegasan. Selanjutnya, jika bahasa kasih utama seseorang adalah hadiah. Nah, kita akan menemukan seseorang yang senang sekali memberikan sumbangan atau donasi dan hadiah di luar dari nalar manusia, atau juga bisa seseorang yang susah sekali dalam memberi dan berbagi, yang kemungkinan kecenderungan bahasa kasih utama juga hadiah, namun tangki kasih hadiahnya dalam keadaan kosong. Nah, dalam kondisi tersebut kita tidak perlu menilai orang dengan mengatakan kalau orang tersebut boros tadi, yang dia memberikan sebuah hadiah atau donasi sumbangan dalam jumlah yang besar. Kita tidak usah bilang mereka boros, atau juga yang tadi tidak mau memberi, kita tidak usah juga bilang mereka kikir. Selanjutnya, kalau bahasa kasih utama seseorang adalah pelayanan, kita akan menemukan seseorang yang terus melayani dalam kondisi sukar sekalipun. Dalam kondisi tersebut kita tidak juga harus mengatakan orang-orang tersebut sok-sok dalam pelayanan atau tidak memperhatikan diri sendiri. Ataupun di kondisi lain, seseorang yang suka berlagak seperti raja atau bos dan suka minta dilayani dengan kasar, yang kemungkinan kecenderungan bahasa kasih utamanya juga pelayanan, namun tangki kasih pelayanannya dalam keadaan kosong. Kita bisa menghindari atau coba untuk melayani dengan tulus agar tangki kasihnya terisi dan dia bisa berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, jika bahasa kasih utama seseorang adalah sentuhan fisik, pada saat orang tersebut berbicara dengan kita, dia suka menepuk bahu kita atau memegang tangan kita, menyentuh bagian lutut kita. Nah, dalam kondisi tersebut kita bisa menghindar dengan kita tidak perlu menghindar dengan langsung menepis tangan orang tersebut. Nah, atau kita bisa membalas menepuk pundak orang tersebut dan dia merasakan perhatian dari kita. Jadi kalau seandainya ada kita jumpai seperti kita perhatikan juga. Jangan sampai ini kan ada hal-hal lain yang ini. Tapi kalau seandainya dia misalnya menyentuh hai, seperti itu kita juga bisa tidak usah kita langsung tepis. Kita juga bisa lihat kalau kita bisa ini kemungkinan bahasa kasih utamanya dia adalah sentuhan fisik. Kita juga ketika berbicara kita juga bisa mungkin menyentuh lututnya sambil hai, ketika kita bisa betul atau apa gitu. Nah, selanjutnya pada kondisi yang lain seperti dalam sebuah keluarga yang sering terjadi KDRT, yang kemungkinan kecenderungan bahasa kasih utama pelaku KDRT itu adalah sentuhan fisik. Namun tinggi kasih sentuhan fisiknya dalam
keadaan kosong. Nah, kita tidak perlu menghakimi orang-orang tersebut dengan wah ini kelakuannya begini. Karena kita sudah tahu, oh iya ini kemungkinan bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik, namun tangki kasihnya dalam keadaan kosong, sehingga KDRT itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya untuk orang-orang dengan bahasa kasih waktu berkualitas. Ketika kecenderungan bahasa kasih utamanya waktu berkualitas, kita akan menemukan seseorang yang bisa nongkrong dan bercerita selama berjam-jam dengan teman-temannya, atau seseorang yang suka jalan-jalan ke suatu tempat bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Ataupun juga kita temukan seseorang yang suka menyendiri dan jika diajak ke suatu tempat tidak mau, yang kemungkinan kecenderungan bahasa kasih utamanya adalah waktu berkualitas, namun tangki kasih waktu berkualitasnya dalam keadaan kosong. Nah, karena kita sudah mengetahui kecenderungan bahasa kasih orang-orang seperti ini, orang-orang dengan waktu berkualitas seperti ini, kita dapat memberikan waktu kita untuk mendengar saat mereka bercerita, dan jika memungkinkan untuk yang suka jalan atau apa, kita bisa menemani mereka ke satu tempat. Nah, untuk orang-orang yang biasanya duduk berkumpul sampai larut malam, biasanya kita mengatakan ya mereka tidak ada kerjaan lain kah? Hanya duduk-duduk saja dan tidak menghasilkan apa-apa. Padahal bagi orang-orang dengan kecenderungan bahasa kasih waktu berkualitas, ketika mereka duduk, ketika mereka bercerita, sebenarnya ini cara mereka untuk mendapatkan kasih yang kemungkinan tidak mereka dapatkan dari orang-orang yang mereka kasihi. Sahabat kasih, demikian beberapa manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita menggunakan bahasa kasih dalam komunikasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi dan juga dengan sesama kita. Masih banyak manfaat lainnya yang akan kita rasakan ketika kita menggunakan bahasa kasih di dalam kita berkomunikasi. Mari kita terus berusaha untuk mengkomunikasikan kasih dengan 5 bahasa kasih. Semoga bermanfaat. Nanti pada video berikutnya kita akan belajar tentang cara mempraktekkan bahasa kasih. Terima kasih. Saya Palti Letera, teruslah berbagi ilmu meskipun hanya hal-hal yang sederhana. Salam kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.